Di tanah air, beduk identik sebagai alat penanda waktu sholat dan biasa digunakan untuk mengiringi takbir di malam lebaran atau Idul Fitri. Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin dan juru kamera Imam Ambarwoto akan mengajak kita melihat proses pembuatan beduk di Banyumas, Jawa Tengah dalam sehari menjadi perajin beduk. Pokoknya cuma tinggal dimasukkan gitu aja, Bang. Udah. Beduk tidak hanya digunakan sebagai penanda waktu sholat bagi sebagian umat muslim, tetapi beduk juga digunakan pada saat Idul Fitri atau perayaan lebaran mengiringi takbir. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Ikuti saya sehari menjadi perajin beduk. Untuk melihat dari dekat proses pembuatan beduk, saya mengajak Anda ke perajin beduk di Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah. Di sini saya langsung mengikuti proses menjemur kulit sapi yang berasal dari rumah pemotongan hewan. Nantinya kulit akan dipasang di rangka beduk. Oh iya, untuk beduk berukuran besar, perajin menggunakan kulit sapi. Sementara kulit kambing untuk yang berukuran kecil. Setelah dipotong, kulit ditarik agar rapi sekaligus membersihkan sisa minyak. Setelah kering, kulit sapi akan kaku dan sulit untuk dipasang. Nah, untuk memudahkan, kulit sapi direndam selama sehari. Untuk kulit berukuran kecil bisa menggunakan ember, tapi untuk kulit berukuran besar harus direndam di dalam kolam seperti ini. Ya, sebelum dipasang di beduk, biar lebih mudah, setelah tadi dijemur selama 3 hari, ini sehari harus direndam seperti ini. Jadi nanti pada saat proses pemasangannya lebih lunak dan lebih mudah. Sementara menunggu kulit sapi direndam hingga lunak, saya melihat proses pembuatan rangka beduknya. Nah, lulus. Jadi ini sekalian untuk mengencangkan bagian yang akan disambung ini harus rata. Harus rata biar ini sambungan ini nanti bisa rapat. Bisa rapat. Dia harus sama-sama rata. Selain itu juga ditambah lem ya. Lem yang dipasang di sini. Baru kemudian dipaku. Muter semua. Sampai akhirnya jadi bulat. Sepintas terlihat mudah, tapi jangan anggap enteng jika tidak terlatih dan terbiasa. Seperti pada tahap awal, kita harus menyiapkan kayu berpola untuk menyesuaikan bentuk beduk yang lebih gendut di bagian tengah. Kayu juga harus dipasang berurutan dan presisi sehingga melingkar mengikuti pola dan tersusun rapi. Jadi kayunya misalnya ini kayu lurus seperti ini ya. Nah, misalnya lurus seperti ini. Misalnya papan ini. Nah. Oh, coba di. Oh, ini tinggal dipotong. Setelah rangka bulat terbentuk, tahap selanjutnya adalah menghaluskan. Meski peralatan listrik juga digunakan pada bagian tertentu, proses merapikan harus menggunakan alat tradisional dan secara manual seperti ini. Nah, setelah bagian luarnya dihaluskan menggunakan alat listrik, untuk bagian dalamnya susah sehingga harus menggunakan ini, petel, alat tradisional khas Banyumas. Dan cara mengerjakannya secara manual seperti ini, agak susah. Selanjutnya saya akan mencoba membuat pasak dari kayu. Pasak ini akan dimasukkan ke dalam lubang di rangka beduk. Oh iya, seluruh bahan yang digunakan menggunakan kayu terbesi yang kuat dan anti lapuk. Nah, ini fungsinya untuk memasang kulit ke beduk. Jadi nanti ini dipotong satu-satu untuk dimasukkan ke bagian tepi-tepinya, di pinggirnya, agar nanti kulitnya itu terpasang di beduk dengan kencang. Ini selanjutnya saya akan potong-potong dulu.
Banyaknya pesanan membuat proses pengerjaan terus berlangsung mulai dari pagi, siang, sore hingga larut malam. Pada malam hari saya ikut membantu proses pembakaran yang bertujuan mempermudah proses penghalusan, memberikan efek warna pada kayu serta menghilangkan kadar air yang ujungnya membuat beduk lebih awet. Untuk beduk berdiameter 1 meter, proses pemasangan kulit dilakukan beramai-ramai karena ukuran beduk yang besar dan berat. Nah, proses pemasangan kulit juga masih dilakukan secara manual. Ini yang dilakukan merupakan bagian dari proses pemasangan kulit ke rangka beduk. Ini tujuannya untuk ini agar kulit terpasang dengan kuat, dan ini dilakukan secara manual tradisional seperti ini. Dan tidak hanya dengan menggunakan tali, nantinya ini akan dipasang kayu di sini agar ini lebih kencang sehingga ini kulit nanti terpasang maksimal. Suaranya pun bagus. Harga beduk bervariasi sesuai ukuran. Rp1.750.000 untuk ukuran kecil, sementara yang besar mencapai 150 cm bisa dihargai Rp45 juta. Wow. Mengikuti jejak kedua orang tuanya, Taufik Amin memulai usaha membuat beduk sejak tahun 2000. Mulai yang kecil itu 50 cm ya satu hari selesai mentah, tapi kalau sampai finishing sekitar 2-3 hari lah. Kalau yang besar? Kalau yang besar 80 cm ya 4 hari sampai 5 hari ya. Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri menyampaikan, beduk tidak hanya sebagai penanda azan untuk mengumpulkan orang, beduk juga sebagai identitas sebagian umat Islam di Indonesia. Kalau dalam fungsi sebagaimana fungsi awal mungkin sudah kurang relevan, tetapi sebagai satu seni artistik dibunyikan ya pada waktu-waktu tertentu, saya kira masih menjadi identitas yang penting sebagai khas budaya Nusantara, karena budaya masjid yang ada beduknya memang ya hanya ada di Nusantara. Setelah sempat menutup usahanya pada tahun 2019 dan 2021 karena pandemi COVID-19, kini usaha kerajinan beduk, kentong, dan rebana sudah mulai ramai pemesan. Bahkan di tahun 2022 ini, perajin terpaksa menolak permintaan produksi beduk, khususnya yang akan digunakan untuk Lebaran Idul Fitri beberapa hari lagi. Jadi pada bulan Ramadan ini menjelang Idul Fitri, pesanan beduk seperti ini cukup banyak. Bahkan hari ini sudah menolak pesanan. Tentunya selain untuk penanda waktu sholat atau beribadah, beduk ini juga nanti akan menyemarakkan Idul Fitri pada saat takbir malam Idul Fitri. Roby Syofwan Amin, Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.